pencegahan yang paling utama adalah vaksinasi. Tadi maksimal untuk umur yang bisa vaksin tuh berapa kira-kira, Dok? Sehat bersama NK Health. Kira-kira ada nggak sih cara pencegahannya nih? Karena misalnya nih, kita tahu ya ada teman kita yang kok kita taunya kan dari luar ya, dari visual ya. Benar. Agak kuning, beda atau ya. agak beda gitu. Gimana sih cara pencegahan yang menurut dokter tuh buat orang awam? Ya udah deh, seenggaknya lo nggak kayak gini. Oke. Sebenarnya pada saat kita baru lahir, kita kan punya 5 wajib imunisasi ya. Iya, salah satunya adalah hepatitis. Hepatitis B itu tuh dilakukan pada saat bayi baru lahir pasti disuntikin. Nah, baru nanti di bulan kedua, ketiga, dan keempat. Tetapi itu pasti tidak akan bertahan lama, makanya kita dewasa disuruh ada vaksin lagi. Iya, betul. Nah, pencegahan yang paling utama adalah vaksinasi. Itu yang paling penting. Sekarang sudah ada vaksinasi B dan A. Nah, itu tuh. Jadi, pertama pencegahannya adalah vaksinasi. Yang kedua adalah diusahakan tidak memakai barang berbarengan. Contohnya. Wah, sekarang sering banget kalau nongkrong ya. Iya, nongkrong kayak tuh sedotan, satu gelas, satu sendok, nah itu berbahaya. Itu beresiko juga terjadinya hepatitis itu. Terus lagi ya itu diusahakan kita mengkonsumsi makan-makanan yang baik lah dikelolanya. Contohnya yang mateng, terus yang air minumnya juga yang mateng, yang jelas lah. Jangan jajan sembarangan dong. Benar. Sama satu lagi, ketika berhubungan yang berhubungan yang aman lah dengan menggunakan kondom, jangan berganti-ganti pasangan. Itu pencegahan yang paling efektif untuk mencegah penyakit hepatitis itu. Oke, sebenarnya itu yang paling kedengarannya tuh gampang mungkin. Benar, sepele sih. Iya, tapi kadang prakteknya ya contoh misalnya sesimpel kita lagi nongkrong bareng gitu ya. Terus coba-cobain minuman. Benar. Bahaya juga berarti itu, ya. Bahaya apalagi banget. Itu penyakit menular. Benar. Oke. Terus Dok, kalau misalnya vaksin tadi berarti kan kita dari bayi. Nah, aku juga lupa sih sebenarnya ya. Kita masih lupa lah. Kita udah vaksin lengkap atau belum nih? Benar, nggak ada kartunya juga kan. Berarti bisa dilakukan dari kita masih kecil. Ada maksimal nggak Dok kira-kira vaksin? Dan juga kita boleh nggak misalnya ya namanya pencegahan ya, misalnya lagi nggak ada apa-apa, lagi nggak ada kasus apa-apa, ya udah gue mau vaksin aja deh. Mau tambahan yang penting vaksin lengkap. Itu boleh nggak? Boleh dong, boleh, nggak ada masalah. Jadi kebanyakan orang ketika mau vaksin dicek dulu nih. Jadi itu ada pemeriksaannya. Jadi untuk melihat kita punya nggak sih antibodi kadar vaksin di tubuh kita. Nah itu ada di lab, itu bisa dicek. Nah nanti keluarlah hasilnya. Ketika tahu hasilnya itu dokter yang menentukan kira-kira akan perlu vaksin atau enggak gitu. Jadi ya pada saat dewasa ya perlu banget, apalagi bagi orang-orang khusus. Orang-orang khusus ini seperti apa? Tenaga medis. Nah, tenaga medis itu sekarang sudah wajib dilakukan vaksinasi. Jadi kayak yang perawat, bidan, dokter, mereka sudah wajib untuk dilakukan vaksin hepatitis gitu. Karena kan berisiko ya kita ya. Betul, gitu. betul. Apalagi selalu kontak dengan pasien ya. Pasien selalu berganti-ganti gitu ya. Berarti tadi maksimal untuk umur yang bisa vaksin tuh berapa kira-kira Dok? Dari bayi bisa. Bayi, anak, dan dewasa. Dewasa. Untuk yang yang manula itu kira-kira ada batas maksimal usia nggak? Semua aja bisa divaksin gitu. Selama kondisinya sehat dan tidak ada kontraindikasinya ya seperti penyakit-penyakit penyerta lah, kayak yang kanker, yang penyakit berat lah gitu. Jadi kalau misalnya nih Dok, kita punya komplikasi penyakit lain, terus kita mau vaksin, lebih baik kita cek kadar yang tadi dulu atau ya udahlah kan gue nggak ada ciri-ciri yang tadi nih, bisa nggak langsung vaksin aja gitu? Baiknya apa dulu nih Dok langkahnya? Gini, kalau misalnya kita ngerasa kita emang belum pernah sama sekali vaksin, kadang kan ada beberapa orang yang dewasa kayak pengen lah divaksin ulang, mungkin udah lama, udah 5 tahun yang lalu gitu, kayak gitu kan. Benar. Nah itu lebih bagus dicek dulu. Jadi dilihat kadarnya, perlu berapa dosis nantinya. Karena kan vaksin hepatitis B itu bukan hanya 1, 3 dosis. Apalagi ada vaksin tadi hepatitis A ya? Iya, dia tuh ada yang gabungan A, B, sama yang B. Nah, itu tuh harus dilihat dulu kadarnya berapa untuk menentukan kira-kira berapa dosisnya nanti. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, lagi-lagi ya Dok, misalnya kita nggak ada ciri-ciri, terus udahlah gue mau vaksin aja lah.
nggak apa-apa nggak kalau misalnya kita nggak cek kadar dulu? Nggak apa-apa, sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada gitu. masalah Nggak ada, juga ya? dan nggak ada efek sampingnya gimana-gimana gitu. Daripada, jadi lebih baik vaksin daripada nggak sama sekali. Oh mungkin gini kali ya, misalnya di remaja kita udah pernah vaksin, terus tadi kan ada 3 dosis ya, terus kita nggak ngelanjutin nih, terus nanti pada saat dewasa kita ingat, oh ya kemarin gue nggak ngelanjutin sampai dosis ketiga, terus kalau mau vaksin lagi mungkin itu yang harus dites kadarnya Bisa, itu ya? bisa atau diulang dari awal. Karena kan kalau vaksin setengah-setengah itu tidak akan terbentuk sempurna. Gitu, makanya diperlukan 3 dosis. Jadi kalau misalnya 1 dosis, kita lupa setahun, ya mau nggak mau diulang karena itu nggak akan terbentuk nantinya gitu. Kesimpulannya adalah semudah itu menularnya ya. Benar, kelihatannya sepele tapi berbahaya. Oke, dan sebenarnya juga dari penularan tadi juga cara pencegahannya menurutku masih bisa diikuti oleh orang-orang kayak kita nih, kayak contoh vaksin, ya kan tinggal ikutin aja dosisnya sampai selesai gitu ya dok ya. Benar. Oke, duh, saya juga baru tahu nih beberapa tadi untuk penyakit hati, penyakit liver, hepatitis, Iya, ya bahkan itu sama hati, sama liver, ya, benar. karena kalau dari penyakit hati terus ke hepatitis tuh kayaknya suatu kata yang berbeda gitu. Ternyata itu satu hal yang sama gitu ya. Oke, berarti si penyakit kuning juga tadi berdasarkan hepatitis ini ya. Oh iya dok, ngomongin penyakit kuning. Semua jenis hepatitis akan kuning atau? Benar. Jadi hampir rata-rata semua jenis hepatitis itu pasti gejalanya khasnya kuning. Itu Pasti yang kuning. paling utama. Yang membedakan itu dari cara penularannya aja. Gitu, cara penularannya dan ya jenis virusnya gitu. Yang lainnya hampir semua rata-rata untuk ininya gejalanya itu sama gitu. Oke. Waduh, menarik sekali ya kita bahas tentang penyakit hepatitis. Benar. Untuk selanjutnya kita akan bahas apa nih, Dok? Influenza. Iya, Yang lagi banyak terjadi. Iya, benar. Sekarang emang kalau bisa dibilang ya beberapa penyakit tuh emang sekarang lagi marak banget ya. Paling sering influenza karena penularannya gampang. Penularannya Nanti aja. Oke. Nanti aja kita lanjut. Oke, nanti kalau yang penasaran atau misalnya ini kan udah tahu nih topik selanjutnya kita akan bahas tentang influenza. Misalnya ada kalian sahabat NK yang mau bertanya tentang misalnya kalian merasakan sendiri atau kalian dengar-dengar dari orang tentang penyakit influenza, itu boleh langsung tulis aja di kolom komentar. Nanti kita akan jawab pertanyaan. Iya, benar. Akan kita bahas juga nanti pertanyaan Ya, kita akan bahas juga selain kita kasih beberapa informasi gitu ya dok ya. Jadi biar supaya lebih enak nih interaksinya. Ya nggak sih? Oke deh, terima kasih dok untuk hari ini. Sampai ketemu lagi nanti untuk pembahasan yang lebih seru lagi ya dok ya. Oke, terima kasih semua sahabat NK. Bye. Salam sehat. Sehat bersama NK Health.